Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Salam. Saya Irfan Jini Ramdhani. Saya pendamping Kabupaten Majalengka, penempatan di Kecamatan Cigampul. Di video kali ini saya akan memulasikan yaitu materi di modul 5 tentang kesejahteraan sosial di sesi 14, yaitu pentingnya kesejahteraan lanjut usia di langkah ketiga yang berjudul memahami lansia di poin ke-8 sampai ke-10. Namun sebelum lanjut menonton video ini, alangkah lebih baiknya jangan lupa di like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih maju. Selamat menyaksikan. Baik Ibu, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu memahami lansia ya Bu ya. Untuk memahami lansia kita harus mengetahui dulu Ibu ya beberapa tipe lansia gitu ya Bu ya. Jadi artinya untuk kita dapat memahami seorang lansia, maka kita harus tahu dulu nih tipe lansia seperti apa. Di sini dijelaskan gitu ya Bu ya. Kalau tipe-tipe lansia itu kurang lebih ada 5 ya Bu ya. Yang pertama tipe lansia itu atau tipe konstruktif Bu. Ya Bu ya, tahu Ibu tipe konstruktif. Yang artinya tipe konstruktif itu jadi lansia yang tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Jadi ketika dia beranjak lansia atau ketika dia beranjak tua, dalam jiwanya itu tidak memiliki atau tidak terjadi banyak sekali perubahan yang signifikan gitu ya Bu ya. Artinya ya lempeng-lempeng aja gitu Bu. Dia bisa memahami kehidupannya yang semakin lanjut usia, dia bisa memahami keadaannya sendiri gitu ya Bu ya. Itu yang pertama Bu, tipe lansia yang konstruktif gitu ya Bu ya. Yang kedua adalah tipe lansia defensif, artinya atau tipe lansia yang bertahan Bu ya. Yaitu lansia yang seperti ini cenderung menolak Bu, menolak bantuan gitu ya Bu ya dari orang lain ketika kita mau bantu dia gara-gara keterbatasannya dia yang sudah lansia. Biasanya tipe lansia seperti ini dia lebih sering menolak gitu ya Bu ya. Artinya dia masih percaya dirinya sendiri, padahal kita tahu dia itu memang memerlukan bantuan, tapi dia enggan untuk kita bantu atau untuk orang lain bantu. Itu yang kedua, yang tipe defensif gitu ya Bu ya. Dan yang ketiga ada lagi tipe lansia yang ketergantungan Bu, atau depend gitu ya Bu ya. Tipe lansia yang ketergantungan itu biasanya lansia yang memang tergantung kepada orang lain. Jadi padahal dia itu mampu, padahal dia itu masih bisa, padahal dia itu masih bisa melakukan sesuatu, tapi karena tipenya seperti ini, dia pengennya dibantu, pengennya disuguhin, pengennya pengennya turutin apa kemauannya, ya ini tipe lansia seperti yang nomor 3 ini seperti itu ya Bu ya. Itu kita harus bisa memahaminya gitu ya Bu ya. Dan yang ketiga adalah tipe lansia hostility atau bermusuhan. Jadi tipe lansia yang seperti ini Bu, lansia itu seolah-olah jadi dia itu menganggap negatif kepada orang lain Bu. Jadi sering curiga, sering cemburu kepada yang lebih muda gitu ya Bu ya. Nah ini tipe yang keempat, yaitu tipe hostility atau bermusuhan. Jadi rasa curiga, suudzon kepada orang lain itu lebih banyak. Itu lansia yang keempat ya Bu ya. Yang kelima, yaitu yang terakhir, tipe lansia itu membenci gitu ya Bu. Tipe lansia yang membenci dan menyalahkan diri sendiri gitu ya Bu ya. Jadi artinya ketika dia lansia ini selalu merasa menjadi korban gitu, karena dia udah lansia, karena ketika dia beranjak usianya beranjak tua itu dia kok merasa jadi korban, dia selalu menyalahkan diri sendiri, mengeluh gitu ya Bu ya. Jadi down gitu ya Bu ya. Nah ini tipe lansia seperti ini gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya itu ketika kita untuk memahami lansia, maka kita harus lihat dulu ya Bu ya, seperti yang saya sebutkan tadi tipe-tipe lansia itu ada berapa. Nah sehingga ketika memahaminya, oh ini mah tipe lansianya ini dia tuh selalu bermusuhan, jadi gimana nih cara kita menghadapinya gitu ya Bu ya, cara kita menghadapinya segala macam gitu ya Bu ya, setelah kita mengetahui tipe-tipe lansia tersebut gitu ya Bu. Nah selanjutnya, tiap lansia Ibu dapat saja mengalami permasalahan yang sama, namun berbeda penanganannya seperti yang saya katakan tadi gitu ya Bu ya. Nah, prinsip melayani lansia ini yang paling utama yaitu jangan pernah sekali-sekali kita memberikan stigma gitu ya Bu ya, atau memberikan cap jelek kepada lansia. Tidak pernah membedakan atau mengucilkan lansia gitu ya Bu ya.
tidak membesar-besarkan masalah dengan lansia gitu ya Bu ya, menghindari sikap keras kepala. Artinya ya kita melihat dari tipe lansia yang disebutkan tadi gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana katanya kalau seumpamanya memang lansianya itu agak sulit segala macam ya, yang namanya juga lansia Bu. Jadi kita tetap menghormatinya, kita tetap menyayanginya, kita tetap bersikap sabar segala macam, karena itu tipe cara menghadapinya seperti itu ya Bu ya, yang namanya kita harus memaklumi lah. Artinya kita harus pandai-pandai memaklumi. Ibu barangkali di sini ada yang pernah atau ada yang tahu atau ada yang mengalami kekerasan gitu ya Bu ya, yang biasa dilakukan oleh orang sekitar, seperti orang kekerasan kepada lansia itu ya Bu ya. Barangkali ada yang pernah melihat atau ada yang pernah terjadi sesuatu atau melihat kejadian seperti itu, yaitu lansia yang mengalami kekerasan ya, baik itu kekerasan dari anaknya, dari keluarganya, atau dari orang lain. Bisa Ibu ceritakan gitu kan Ibu, silakan. Barangkali ada dari ibu-ibu semuanya yang memang mau menceritakan kejadian yang seperti ini di lingkungan Ibu atau di keluarga Ibu atau di mana gitu Bu, mangga. Sih kepada Bu Esih ya Bu ya. Tepuk mantu dulu buat Esih. Tepuk hebat aja Bu. Tepuk hebat buat Bu Esih. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Ya, terima kasih untuk Ibu Esih ya Bu ya. Ibu udah berani atau Ibu udah bercerita tadi, menceritakan keadaan tetangganya katanya Bu ya. Ada tetangganya yang memang lansia, ada mempunyai orang tua, padahal itu anaknya sendiri. Kata Bu Esi, jadi anaknya yang mengurus orang tua, karena orang tuanya ya udah menua, udah pikun dan segala macam, sampai dikasih makan seadanya gitu kan. Ketika memang minta sesuatu atau minta sesuatu yang memang tidak ada gitu kan, atau agak rewel ya dimarahin lah, sampai sempat katanya dipukul gitu, sempat jadi perbincangan di lingkungan tetangganya ya Bu. Jadi memang betul Bu ya Bu ya, yang harus kita ingat jadi gini Bu, apalagi kalau lansianya itu, kalau yang menjadi lansia itu di keluarga kita, dan itu adalah orang tua kita Bu ya Bu, itu yang harus kita ingat Bu ya. Kita mengurus orang tua kita yang sudah lansia, maka kita harus sabar ya. Kita selaku anak harus sabar dan tetap berbakti dan tidak pernah membeda-bedakan kepada lansia tersebut, karena ingat, dia adalah orang tua kita yang paling utama itu ya Bu ya. Karena yang harus kita ingat adalah orang tua kita membesarkan kita, melahirkan kita. Dengan sabar mereka membesarkan kita dan mengurus kita untuk menunggu kita hidup Bu ya, untuk menjamin kita hidup. Tetapi ketika sekarang orang tua kita sudah beranjak tua dan kita dituntut sabar untuk mengurusnya, padahal kita itu mengurus dia untuk menunggu dia mati, maka tidak ada hak yang namanya anak atau tidak ada hak yang namanya keluarga untuk menyakiti. Mungkin itu tadi seperti itulah simulasi pemaparan di modul 5 yang telah di video tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk para pendamping yang mendampingi desa masing-masing gitu. Kalau ada salah-salah kata dari pribadi saya mohon maaf, dan kalaupun ada kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi manfaat atau menjadi motivasi atau menjadi tambah ilmu untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya Irfan Zini Ramdhani, saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.